Well, we have a deal on TikTok. I've reached a deal with China. I'm going to speak to President Xi on Friday to confirm everything up. We made a very good trade deal, and I hope good for both countries, but a very different deal than they'd made in the past. Under President Trump's leadership, the United States of America is back. If you recall, when Secretary Blinken, National Security Advisor Jake Sullivan met with the Chinese for the first time in Alaska, they were... Sejak tahun 2020, Donald Trump sudah berusaha keras menekan TikTok. Alasannya jelas, aplikasi ini dianggap ancaman bagi keamanan nasional Amerika. Trump bahkan mengeluarkan perintah eksekutif yang menuntut ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Tiongkok, untuk menjual operasinya di Amerika Serikat. Namun langkah itu sempat terhambat. China menolak mentah-mentah. Beijing menyebut algoritma TikTok sebagai aset strategis yang tak bisa dilepas begitu saja, agar algoritma rekomendasi TikTok tidak jatuh ke tangan asing. Tahun berganti, tekanan Amerika tidak surut. Dan terbaru, Kongres akhirnya mengesahkan undang-undang baru, menetapkan bahwa TikTok harus divestasi atau menghadapi larangan penuh di Amerika. Amerika di bawah Presiden Trump pun terus melancarkan serangkaian negosiasi perdagangan tingkat tinggi antara Washington dan Beijing. Dan pada akhirnya, seperti disampaikan Trump, ia telah membuat kesepakatan, di mana China mulai membuka diri mencari jalan kompromi. Skenarionya, operasi TikTok di Amerika akan dikuasai konsorsium investor Amerika Serikat. Dengan ByteDance, perusahaan China tetap bisa bertahan melalui lisensi algoritma atau kepemilikan saham minoritas. Lantas, apa dampak di balik kesepakatan yang mungkin segera terjadi ini? Jika TikTok pada akhirnya dikuasai Amerika, apa dampaknya? Berikut rangkuman selengkapnya. Bagi orang-orang biasa, TikTok mungkin dianggap sebagai platform untuk menyaksikan video hiburan, live streaming, atau mungkin membeli dan menjual sesuatu. Gak salah, karena memang itu kan fungsinya. Tapi lebih dari itu, TikTok hari ini bukan lagi sekedar aplikasi hiburan. TikTok telah menjelma menjadi mesin budaya, ekonomi, bahkan geopolitik yang diperebutkan oleh raksasa dunia, Amerika dan China. Di Amerika Serikat, TikTok memiliki lebih dari 170 juta pengguna aktif, karena berarti hampir separuh orang dewasa di negeri itu menggunakan TikTok setiap harinya. Tapi lebih dari sekedar pengguna, bahwa orang-orang Amerika mulai beralih ke TikTok untuk mencari atau melihat berita. Fenomena inilah yang membuat pemerintah Amerika Serikat mulai waspada. Kenapa? Karena jika dulu kontrol arus informasi ada di media tradisional seperti CNN, Fox News, atau New York Times, kini sebagian generasi muda justru mendapatkan perspektif dunia dari TikTok. Hal ini berarti TikTok punya kekuatan besar membentuk opini publik. Dan itulah sekali lagi membuat Amerika ingin menguasai TikTok dengan apapun dilakukan demi mengambilnya dari China. Ya, untuk menguasai TikTok yang dimiliki perusahaan China, sejak 2020, Donald Trump sudah menekan TikTok dengan alasan keamanan nasional. Ia menuduh aplikasi itu bisa jadi alat China untuk mengumpulkan data dan menyebar propaganda. Bahkan, Trump sempat mengeluarkan perintah eksekutif agar TikTok dijual ke perusahaan Amerika. Saat itu, negosiasi dengan Microsoft, Oracle, hingga Walmart pernah muncul, namun tidak terrealisasi. Di era Joe Biden, tekanan itu berlanjut. Lewat Kongres dan CFIUS, Amerika Serikat menuntut ByteDance melepaskan kendali TikTok. Meski TikTok mencoba meredakan dengan Project Texas atau menyimpan data pengguna Amerika di server Oracle, Washington tetap merasa belum aman. Di mana akhirnya, undang-undang baru pun memberi presiden wewenang untuk memaksa penjualan TikTok atau melarangnya sama sekali. Nah, di era kedua Trump inilah, seperti dilaporkan oleh Reuters, Amerika Serikat dan China mencapai framework deal atau kerangka kesepakatan pada pertengahan September 2025. Kerangka kesepakatan ini menjelaskan bahwa intinya operasi TikTok di Amerika Serikat akan dipindahkan ke entitas yang dikendalikan investor-investor Amerika Serikat, seperti konsorsium yang dipimpin Oracle, Silver Lake, dan Andreessen. Sedangkan ByteDance atau China tetap mempertahankan peran terbatas melalui lisensi teknologi atau algoritma dan atau saham minoritas. Presiden Trump lalu memperpanjang tenggat waktu divestasi hingga 16 Desember 2025 agar semua deal dapat diselesaikan.
Well, we have a deal on TikTok. I've reached a deal with China. I'm going to speak to President Xi on Friday to confirm everything up. We made a very good trade deal, and I hope good for both countries, but a very different deal than they'd made in the past. Langkah-langkah kunci penjualan TikTok. Menurut laporan yang bersumber dari Reuters, perundingan intensif antara China dan Amerika berlangsung di pertemuan dagang atau tingkat tinggi Madrid, di mana saat itu pejabat Amerika Serikat termasuk Menko Scott Bessent bertemu pejabat senior China untuk menempatkan TikTok sebagai bagian dari paket negosiasi ekonomi yang lebih luas. Hasilnya, tercapai kerangka kerja yang dapat diteruskan ke tim legal atau komersial. Setelah itu dibentuklah konsorsium pembeli dari Amerika Serikat, di mana menurut Bloomberg, investor Amerika Serikat seperti Oracle sebagai penyedia cloud, Silver Lake, dan Andreessen Horowitz muncul untuk mengambil sekitar 80% kontrol atas operasi TikTok di Amerika Serikat. Menariknya di sini, China belum mau menjual secara penuh TikTok. Terdapat kompromi di mana China menolak melepas kotak hitam algoritma secara penuh. Kompromi menyebutkan bahwa ByteDance akan melisensikan teknologi atau algoritma kepada entitas Amerika Serikat dan atau membantu rekonstruksi algoritma lokal oleh insinyur Amerika Serikat, bukan menjual IP sepenuhnya, di mana itu memungkinkan Beijing menjaga sebagian hak atas teknologi sambil mengurangi resiko akses langsung ke data AI. Pada akhirnya, TikTok hampir pasti bakal diambil alih Amerika. Dengan saat ini, proses negosiasi masih berlangsung. Trump menandatangani perpanjangan tenggat waktu sampai 16 Desember 2025 untuk memberi ruang bagi verifikasi hukum, due diligence, dan persetujuan regulator di dua negara. Misi Amerika menguasai dunia dengan TikTok. Bagi Amerika, TikTok bukan sekedar aplikasi hiburan, tapi alat strategis di era digital. Dengan TikTok, Amerika Serikat ingin menguasai kontrol atas platform global. TikTok punya lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dengan menguasai TikTok, Amerika bisa ikut mengendalikan arus informasi, tren budaya, bahkan wacana politik di banyak negara. Itu artinya, mereka punya pengaruh soft power yang lebih luas dibanding hanya lewat Hollywood atau media tradisional. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin mendominasi data dan AI, di mana seperti kita tahu, TikTok mengumpulkan data perilaku ratusan juta orang, apa yang ditonton, disukai, sampai cara orang berinteraksi. Dan ini adalah emas baru untuk pengembangan AI, marketing, dan strategi geopolitik. Jika Amerika Serikat menguasainya, mereka bisa memperkuat posisi dalam lomba teknologi melawan China. Ketiga, soal keamanan dan propaganda global. Seperti kita sama-sama tahu, Washington takut TikTok dipakai Beijing untuk propaganda. Tapi sebaliknya, jika sudah di bawah kendali Amerika Serikat, platform ini bisa dipakai untuk menyebarkan narasi sesuai kepentingan Amerika dong. Itu menjadikan TikTok semacam CNN generasi baru yang langsung mengarah ke generasi muda global. Dan terakhir, dengan menguasai TikTok, Amerika ingin menguasai ekonomi global. Di Asia Tenggara, TikTok Shop sudah jadi rival serius bagi Amazon, Shopee, dan lainnya. Jika Amerika Serikat menguasai TikTok, mereka tidak hanya menang di bidang media, tapi juga menguasai perdagangan digital lintas negara. China sendiri menyebut kesepakatan kerangka atau framework untuk mengalihkan kontrol operasi TikTok ke investor Amerika Serikat sebagai hasil yang win-win. Artinya, bukan sepihak menyerah, tetapi kompromi yang memungkinkan kedua pihak menjaga kepentingannya, di mana kesepakatan ini juga menjadi bagian dari pembicaraan perdagangan dan ekonomi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan China, termasuk isu bea masuk atau tarif, akses pasar, dan pengaturan teknologi. China tampaknya melihat bahwa mempertahankan konflik terus-menerus bisa merugikan dalam konteks hubungan ekonomi yang saling bergantung, di mana mereka melihat sisi yang lebih menguntungkan dengan melepas TikTok. Pun dengan catatan, China tidak langsung melepas semua kontrol teknologi atau algoritma TikTok, di mana sebagai bagian dari kesepakatan, algoritma dikabarkan akan tetap dilisensikan, bukan dijual sepenuhnya, sehingga ByteDance tetap memiliki pengaruh atau keterlibatan pada teknologi utama. Ya, pada akhirnya, setelah 5 tahun lamanya menekan atau bisa mendapatkan TikTok, Amerika mulai mendapatkan lampu hijau untuk memilikinya.
Kisah perebutan TikTok ini bukan lagi sekedar soal aplikasi hiburan, melainkan simbol pertarungan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China. Trump berhasil mendorong lahirnya kerangka kesepakatan yang membuka jalan bagi Amerika untuk mengendalikan operasi TikTok di dalam negerinya. Namun, kompromi yang tercapai juga menunjukkan bahwa China tidak sepenuhnya melepas pengaruhnya, terutama pada teknologi algoritma yang menjadi jantung TikTok. Pertanyaannya kini, apakah kesepakatan ini akan benar-benar mengubah peta geopolitik digital dunia? Apakah TikTok di bawah kendali Amerika akan menjadi alat soft power baru untuk menguasai budaya, data hingga ekonomi global? Atau justru memicu babak baru persaingan teknologi yang lebih sengit antara Washington dan Beijing? Satu hal yang pasti, perebutan TikTok telah menandai bahwa dalam era digital, siapa yang menguasai platform global, dialah yang bisa membentuk arah dunia.